Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rudiansyah dengan IPM 21114 dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas ekonomi manajerial dengan judul keputusan produksi dan teori produksi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rina Febriani SE MSI. Pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang maupun menciptakan barang baru hingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Produksi juga merupakan kegiatan mengubah semua bahan baku atau bahan mentah menjadi barang dalam produksi atau setengah jadi maupun barang jadi dengan maksud untuk menambah nilai guna dan nilai jualnya bagi manusia. Di dalam presentasi kali ini terdapat dua istilah yaitu keputusan produksi dan teori produksi. Keputusan produksi merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam merencanakan dan mengelola proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Kegunaan dari keputusan produksi ialah agar perusahaan bisa mengambil keputusan jika kala terjadi suatu masalah pada perusahaan. Sedangkan teori produksi merupakan teori yang mempelajari hubungan antara input dan output dalam proses produksi, yang menggambarkan produktivitas suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk input dan output. Input dalam produksi merupakan semua elemen-elemen serta sumber daya yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan proses produksi. Elemen-elemen tersebut diantaranya tenaga kerja, material, modal, mesin, energi, informasi, tanah, dan manajerial. Sedangkan output dalam produksi merupakan elemen-elemen yang dihasilkan setelah proses produksi selesai dan siap untuk digunakan oleh pelanggan. Elemen-elemen tersebut diantaranya kuantitas produk, efisiensi produksi, produk cacat, produk setengah jadi, dan inovasi produk. Selanjutnya kita masuk ke elemen-elemen input sistem produksi. Untuk yang pertama itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan semua orang yang terlibat dalam proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan, mengontrol, mengelola, dan mengolah material serta mesin yang produksi suatu barang. Contohnya saja ada operator mesin, pekerja produksi, manajer, insinyur, dan karyawan lainnya. Yang kedua ada material. Merupakan semua sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan oleh perusahaan dalam produksi suatu barang, baik itu bahan baku, bahan pendukung, maupun barang lainnya. Contohnya saja dari sumber daya yaitu karet, kayu, kapas, sedangkan dari sumber daya tambang berupa besi, nikel, tembaga, dan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu modal. Modal merupakan semua barang-barang yang diperlukan untuk mempermudah serta mendukung proses produksi agar berjalan lebih baik dan lancar. Modal juga berguna sebagai itu awal akan dibelinya suatu produk oleh sebuah perusahaan. Contohnya saja yaitu peralatan, perlengkapan, bangunan, dan kendaraan. Yang keempat ada mesin. Mesin merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengolah semua bahan baku, mulai dari pengadukan, pemotongan, pengecatan, pengemasan, dan lainnya. Contoh dari mesin-mesin tersebut antaranya mesin pengolahan, mesin pemotongan, mesin pemrosesan, mesin pengemasan, dan mesin pengangkutan. Selanjutnya yang kelima yaitu energi. Energi merupakan semua bentuk elemen penting yang diperlukan untuk menggerakkan mesin, menghasilkan panas, dan mengalirkan daya dalam rangka memproses bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya saja yaitu bahan bakar, panas matahari, listrik, dan air. Untuk yang keenam ada informasi. Informasi yang digunakan dalam produksi yaitu info-info dan data-data yang berguna dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Informasi sangat penting bagi perusahaan agar bahan baku dan barang jadi yang telah diproduksi bisa diketahui akan dijual kepada siapa, dengan harga berapa, dan lainnya. Contohnya saja yaitu data pasar, perkiraan permintaan, riset pasar, informasi pemasok, dan informasi konsumen. Selanjutnya yang ketujuh ada tanah. Tanah merupakan tempat ataupun area tertentu yang digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan perusahaan dalam memulai produksi.
Biasanya tanah yang digunakan merupakan tanah yang luas dan aman untuk mendirikan bangunan. Contohnya saja ada area untuk produksi, area untuk gudang, area untuk pengemasan, dan area untuk pengiriman. Untuk yang terakhir yaitu manajerial. Manajerial merupakan seluruh aktivitas manajemen yang terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dalam rangka mencapai tujuan produksi yang efektif dan efisien. Contohnya saja yaitu perencanaan produksi, pengorganisasian, pengendalian produksi, dan pengembangan produk. Selanjutnya kita masuk elemen-elemen output sistem produksi. Untuk yang pertama ada kuantitas produk. Kuantitas produk merupakan jumlah banyaknya produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dalam sehari. Kuantitas produk juga berpengaruh terhadap penjualan dan pembelian produk pada pasar. Tujuan adanya kuantitas produk yaitu dapat meningkatkan skala ekonomi, dapat meningkatkan jumlah penjualan, dan dapat meningkatkan keuntungan. Yang kedua ada efisiensi produksi. Merupakan kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang banyak dan berkualitas dalam waktu serta tenaga kerja yang lebih sedikit. Hal ini akan menghemat waktu produksi menjadi jauh lebih cepat. Tujuan adanya efisiensi produksi yaitu mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas. Yang ketiga ada produk cacat. Merupakan produk-produk yang mengalami kesalahan dan kerusakan fisik, baik itu saat melakukan pengolahan, pencetakan, ataupun pengemasan produk. Tujuan dengan ditelitinya produk cacat yaitu meningkatkan kualitas, meningkatkan keamanan saat pengiriman, dan meningkatkan kepatuhan pada standar yang telah ditetapkan. Yang keempat ada produk setengah jadi. Merupakan produk yang telah selesai dibuat oleh perusahaan namun masih tetap bisa diolah dan dimodifikasi kembali menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi dari sebelumnya. Tujuannya yaitu dapat diolah kembali, dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau, dan dapat meningkatkan fleksibilitas. Yang kelima ada harga produk. Merupakan kegiatan penentuan harga pada produk yang telah diproduksi agar saat dibeli oleh konsumen akan mudah. Biasanya harga produk ditentukan dengan biaya bahan baku serta kualitas produk itu sendiri. Tujuan ditetapkannya harga produk yaitu mempermudah proses jual beli dan menjadikan patokan dalam produksi produk. Yang keenam ada inovasi produk. Merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan setelah melakukan produksi. Di sini perusahaan akan menilai dan mengevaluasi produk apa saja yang akan diubah dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Tujuan adanya inovasi produk itu menarik hati konsumen, mengubah produk yang kurang laku menjadi menarik, dan menambah varian produk. Selanjutnya ada pengambilan keputusan produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek ada dua macam input yang dihadapi yaitu yang pertama input tetap. Merupakan input yang tidak bisa dirubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Misalnya saja bangunan, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Sedangkan input variabel merupakan input yang dapat dirubah jumlahnya ketika terjadinya perubahan jumlah output. Misalnya saja bahan baku, tenaga kerja, modal, dan lainnya. Pada jangka pendek, kapasitas mesin dan penggunaan energi diklasifikasikan sebagai input tetap atau fixed input, sedangkan penggunaan material dan jam kerja diklasifikasikan sebagai input variabel. Persamaannya yaitu Q sama dengan F LK. Pada contoh soal berikut dapat kita lihat jumlah pekerja dilambangkan dengan L, jumlah bola yang dihasilkan dilambangkan dengan TL, dan produk marginal dilambangkan dengan MPL. Pada saat jumlah pekerja 10 orang, perusahaan tersebut dapat menghasilkan bola sebanyak 95 buah dengan produk marginalnya masih 0. Sedangkan pada saat jumlah pekerja 20 orang, perusahaan dapat menghasilkan 117 bola dengan produk marginalnya sebanyak 2,2. Cara mencari produk marginal atau MPL yaitu dengan menggunakan rumus L2 dikurang L1 per TL2 dikurang TL1.
Maka 20 dikurang 10 sama dengan 10 dibagi 117 dikurang 95. Didapatkan hasilnya 2,2. Begitu seterusnya hingga akhir. Berdasarkan tabel sebelumnya, menunjukkan bahwa mula akan bertambah dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Biasanya tambahan output disebabkan karena bertambahnya input. Namun, pada masanya, dengan banyaknya jumlah tenaga kerja akan membuat jumlah output menjadi berkurang. Ini akan membuat tingkat keefisienan produksi menjadi berkurang dan menurun, serta menambah beban berupa gaji pada karyawan. Dengan kata lain, perusahaan akan mendapatkan rugi kalau terus menambah jumlah tenaga kerja tanpa memperhitungkan jumlah output yang dapat dihasilkan setiap tenaga kerja. Pada contoh soal lain, dapat kita lihat pada tabel nomor urut 1-10, ada Q, L, APL, hasil pada APL, MPL, dan hasil pada MPL. Pada nomor urut 1 dengan Q 9500 dan L 2450, didapatkan APL-nya 3,87. Cara mencari APL yaitu dengan menggunakan rumus Q per L. Maka 9500 dibagi 2450 didapatkan 3,87. Hasilnya belum ada, sedangkan MPL-nya dengan menggunakan rumus delta Q per delta L. Maka hasilnya juga belum ada. Pada nomor urut 2 dengan Q 11.700 dan L 2.676 terdapat APL-nya 4,37, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan MPL-nya yaitu 9,73, juga meningkat pada tahun sebelumnya. Pada nomor urut 3 dengan Q 13.500 dan L 2.960 didapat APL-nya 4,56, juga meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada MPL 6,33, jadi penurunan dari tahun sebelumnya. Begitu seterusnya hingga data semua habis. Selanjutnya ada elastisitas output tenaga kerja. Elastisitas dilambangkan dengan EL dengan rumus EL sama dengan delta Q per delta L dikali L per Q. Contoh soalnya itu dapat dilihat pada tabel nomor urut 1-6, ada bulan, ada Q tahun 1 dan L tahun 1. Pada bulan Januari dengan Q 2500 dan L 2120, pada bulan Februari dengan Q 3500 dan L 2362, pada bulan Maret dengan Q 6000 dan L 4012, pada bulan April dengan Q 8500 dan L 5104, pada bulan Mei dengan Q 12000 dan L 5375, dan pada bulan Juni dengan Q 25000 dan L 16381. Didapatkan jumlah keseluruhannya 57.500 untuk Q dan 35.354 untuk jumlah L. Untuk jawaban soal berikutnya dapat ditambahkan tabel sebagai berikut. Pada nomor 1 bulan Januari, Q menjadi 7,8240 dan L 7,6592. Hal ini terjadi karena data pada Q dan L dilakukan pengubahan bentuk jadi logaritma. Maka logaritma dari 2500 menjadi 7,8240 dan logaritma dari 2120 menjadi 7,6592. Begitu seterusnya hingga akhir. Sedangkan untuk mencari L logaritma Q kali logaritma L, maka kita kalikan 7,8240 dikali 7,6592. Didapat 59,92,56. Sedangkan untuk logaritma L kuadrat, maka logaritma L dikali logaritma L dengan jalan 7,6592 dikali 7,6592 didapat hasilkan 58,6633,
begitu seterusnya hingga akhir. Penjelasan. Setelah data tadi dapat dihasilkan, maka masuk ke penjelasan menggunakan rumus beta n kali sigma logaritma Q kali logaritma L dikurang sigma logaritma Q kali sigma logaritma L per n kali sigma logaritma L kuadrat dikali sigma logaritma L pangkat 2. Maka 6 dikali 451,68 dikurang 53,25 dikali 50,55 per 6 kali 428,67 dikali 50,55 pangkat 2. Dapatkan hasilnya 2710,8 kurang 2691,78 dibagi 2572,02 dikali 2055,30. Maka dapat hasil 18,3 dibagi 6.572.2802,71. Maka hasilnya 2,7844. Jadi nilai beta pada contoh soal tersebut adalah 2,7844. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.